Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa wa adallallahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basyarihi ghishawah wa may yahdi min ba'dillah afala tadzakkarun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang yang tak terbilang. Karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya, kita masih diperkenankan untuk menghirup udara kehidupan. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, di dalam surat Al-Jaziyah ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Maka pernahkah engkau menyaksikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Wa adallallahu ala ilm, dan Allah telah menyesatkan berdasarkan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah telah meletakkan tutup atas sam'an, pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Wa ja'ala ala basrihi ghishawah, dan Allah telah meletakkan tutupan atas penglihatannya. Famay yahdi min ba'dillah, lantas siapa yang sanggup menolong? Afala tazakkarun, tidak ada yang sanggup menolong. Maka apakah engkau tidak mengambil pelajaran dari itu semua? Pemirsa rahimakumullah, Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama adalah hawa nafsu yang dituruti. Hawa nafsu yang dituruti adalah manusia mempertuhankan hawa nafsunya. Nafsu dijadikan Tuhan, maka seolah-olah apapun kehendaknya harus diperturutkan. Nafsu diperturutkan, dipertuhan, maka keinginan nafsu itulah yang menjadikan manusia kemudian sesat selama-lamanya. Dalam surat Al-Jaziyah ayat 23 tadi, Allah mengingatkan, ketika seseorang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang mempertuhankan hawa nafsu, maka Allah akan menyesatkan berdasarkan ilmunya. Wa adallallahu ala ilm. Setinggi apapun pendidikannya, sepandai apapun orangnya, maka ketika Allah telah menyesatkan ilmunya, dia akan mendadak menjadi bodoh. Perilakunya pun akan bodoh. Perbuatan-perbuatan itu tidak bisa dikontrol karena dia bodoh. Andaikan langit itu dijadikan kertas dan lautan itu dijadikan tinta, tidak cukup untuk melukiskan ilmu Allah. Maka ketika orang tadi sudah mempertuhankan hawa nafsu, Allah akan mengangkatnya. Maka tidak heran kalau kita dapati kasus-kasus korupsi
ternyata pelakunya juga orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mengapa bisa demikian? Karena Allah telah menyesatkan berdasarkan ilmunya. Ilmunya diangkat oleh Allah. Dia tidak menyadari bahwa dengan perilaku koruptif itu akan menyusahkan orang banyak. Ada hak-hak rakyat yang telah dia rampas. Maka pemirsa rahimakumullah, hendaknya kita memahami ayat Allah ini. Ketika orang mempertahankan hawa nafsu sebagai Tuhannya, akan disesatkan oleh Allah. Ada kisah yang cukup memprihatinkan. Ketika ada seorang mahasiswa, dia minta dibelikan sepeda motor oleh ibunya. Ibunya ini adalah seorang janda yang ekonominya pas-pasan. Dia bekerja hanya separuh waktu, membantu mencucikan baju-baju tetangganya. Mahasiswa itu datang menghampiri ibunya. Ibu, teman-teman saya di kampus sudah punya motor. Bolehkah saya dibelikan motor? Ibunya menjawab, maaf nak, ibumu tidak mampu membeli motor itu. Karena kita tidak ada uang untuk membelinya. Mendadak anak ini emosi. Dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Dia membentak ibunya. Ibu bohong, ibu pelit. Tanpa disangka anak ini kemudian lari ke dapur. Mengambil sebelah pisau. Kemudian dihujamkan ke perut ibunya. Nauzubillah min dzalik. Ibu ini teriak, nak, aku ini ibumu nak, yang telah melahirkan, membesarkan kamu nak. Tapi karena Allah telah menyesatkan berdasarkan ilmunya, perilakunya mendadak menjadi bodoh. Dan Allah meletakkan tutupan atas pendengarannya. Wa khotama ala sam'ihi. Ketika dia teriak, aku ini ibumu nak, dia pun enggak dengar. Yang dia kuasai adalah sosok seorang wanita, pembohong dan pelit. Wa qalbihi, dan hatinya ditutup, maka tidak ada belas kasihan. Pisau itu terus menghujam hingga berlumuran darah. Wa khotama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawah. Dan Allah juga meletakkan tutupan atas penglihatannya. Dia tidak melihat itu adalah sosok seorang ibu yang telah membesarkannya dengan penuh cinta kasih. Tetapi yang dia lihat adalah sosok seorang wanita yang kikir, yang pelit, tidak mau membelikan sepeda motor. Pemirsa rahimakumullah, apa yang terjadi? Wa may yahdi min ba'dillah, siapa yang sanggup menolong? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup menolong kecuali Allah. Afala tazakarun, maka apakah engkau mengambil pelajaran dari itu semua? Setelah mahasiswa itu kehabisan tenaga, dia menghujam berpuluh-puluh kali huncaman pisau ke tubuh ibunya. Baru terhenti karena kelelahan. Dan dia baru sadar ketika didapati ibunya telah meninggal bersimbah darah. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita mempertuhankan hawa nafsu. Karena semua perilaku kita akan mendadak menjadi bodoh. Nasihat dari manapun tidak akan pernah dia dengar. Hatinya pun tidak ada perasaan apapun. Bahkan dia tidak mampu melihat realitas yang ada. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah hawa nafsu yang dituruti. Lalu yang kedua, kekikiran yang dipenuhi. Pemirsa rahimakumullah, pada dasarnya manusia itu dikaruniai oleh Allah banyak rezeki. Kalau kita tidak mau berbagi dengan yang lain, sadarilah bahwa sesungguhnya apa yang kita punya adalah pemberian dari Allah. Maka jangan pernah kita merasa mempunyai, akan memunculkan sifat kikir di dalam diri kita. Lalu yang ketiga,
seseorang yang membanggakan diri. Hadis riwayat At-Tabrani dan Anas. Pemirsa rahimakumullah, ketika seseorang merasa dirinya adalah paling baik, paling benar, maka saat itulah sesungguhnya dia bukan orang baik dan bukan orang yang benar. Orang semacam ini dia selalu membanggakan dirinya. Kalau tidak saya, maka semua tidak akan beres. Ini sudah sifat-sifat sombong, takabur. Sifat sombong, takabur adalah sifat riya, ingin dipuji. Dan itu juga merupakan kategori syirik sugro, syirik kecil. Pemirsa rahimakumullah, kita tahu bahwa syirik itu perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah. Sekalipun itu syirik kecil, kalau kita biarkan, maka lama-lama menjadi syirik besar. Susah untuk kemudian kita diampuni oleh Allah. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bermuhasabah. Sejauh mana kita telah mampu mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, dari perbuatan-perbuatan yang mempertuhankan hawa nafsu. Ada kisah yang menarik ketika seorang santri bertanya kepada kiainya, "Pak Kiai, apakah mungkin seorang manusia itu selama hidupnya tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat?" Maka Pak Kiai menjawab, "Tidak mungkin, Nak. Selama hidup pastilah dia pernah berbuat khilaf dan dosa, pernah berbuat maksiat. Kalau begitu Pak Kiai, mungkinkah dalam waktu setahun kita tidak melakukan perbuatan dosa?" Maka Pak Kiai itu menjawab, "Tidak mungkin, Nak. Sangat berat untuk setahun menahan diri tidak berbuat dosa." "Bagaimana dengan 1 bulan Pak Kiai? Mungkin enggak kalau saya tidak berbuat dosa selama 1 bulan?" Masih tidak mungkin, Nak. Berat untuk tidak melakukan perbuatan dosa selama 1 bulan. "Bagaimana dengan 1 minggu? 1 minggu pun belum bisa, Nak. 1 hari? 1 hari pun rupanya juga masih berat. 1 jam? 1 jam itu pun masih berat, Nak. Bagaimana dengan 1 menit? 1 menit itu mungkin, Nak. 1 detik itu lebih mungkin lagi. Kalau begitu Pak Kiai, saya akan merangkai detik demi detik kehidupan saya untuk tidak melakukan perbuatan dosa, sehingga pada akhirnya nanti saya akan husnul khotimah." Pemirsa rahimakumullah, sungguh perbuatan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung yang berdegup, setiap detik waktu yang berlalu, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dari itu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan dengan penuh amanah apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.